Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdurrahman SPDI, salah satu guru di SDN Negeri Makassar 05 Pagi, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500125654. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Makassar 05 Pagi pada kelas 5B dengan materi hidup lapang dengan berbagi subtema zakat dengan model pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'idu. Umum. Sallimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu. Doaan. Baik, alhamdulillah sudah kita sama-sama berdoa. Terima kasih pada anak didik yang sudah memimpin teman-teman baca doa. Sebelum kita mulai, kami akan mengabsen terlebih dahulu dari jumlah siswa 27 yang hadir 25. Ya, semoga yang sakit cepat Allah sembuhkan penyakitnya. Bertanya pada kalian semua, di bulan Ramadan, ya, umat Islam sangat bergembira. Kenapa di bulan Ramadan bergembira? Banyak amal ibadah yang dikerjakan pada hari itu. Coba, Pak Guru mau tanya, ibadah apa saja yang dilakukan oleh umat Islam ketika di bulan Ramadan?
Sholat tarawih. Tadarus. Zakat. Puasa. Ada lagi? Dari sekian banyak ibadah di bulan Ramadan, ada satu ibadah yang akan kita bahas pada pembelajaran saat ini, yaitu tentang zakat. Ayat zakat. Zakat apa sih di bulan Ramadan? Zakat? Zakat fitrah. Siapa yang tahu apa itu zakat? Apa bro? Pada fakir, boleh. Apa lagi? Makanan pokok bisa. Hidup lapang dan berbagi. Zakat, infak, sedekah dan hadiah. Kita bahkan bahas tentang zakat. Mari ke depan. Zakat, ya. Menurut bahasa, coba siapa yang mau baca? Abdul, silakan baca. Zakat berasal dari kata zakat muzaki Tazkiyah. yang memiliki arti bersih dan bertambah. Zakat menurut bahasa itu artinya bertambah, suci, bersih. Ya, itu arti zakat. Jadi kalau zakat itu bertambah apanya? Bertambah keberkahannya, bertambah hartanya, bertambah segala macamnya. Itu menurut apa? Menurut bahasa. Kalau menurut istilah, siapa mau baca? Aira. Menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu yang dengan beberapa syarat. Kalau menurut istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu, nggak semua harta, ada sebagian bagiannya, ya. Untuk siapa? Diberikan kepada golongan tertentu, ya. Golongan tertentu. Nanti akan kita bahas siapa aja sih yang berhak menerima zakat, ya. Dengan syarat dan itu yang berlaku. Dari pengertian zakat, baik menurut bahasa maupun istilah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Kita akan lanjut. Pembagian zakat. Jadi zakat itu ada macam-macamnya. Ya. Kita akan pertama yang kita akan fokuskan bahas adalah tentang zakat fitrah. Karena itu yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan. Coba, siapa yang mau ingin baca tentang zakat fitrah? Ada yang mau baca? Rizky, boleh. Baca Rizky. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Berupa makanan pokok, beras, jagung, gandum dan lain-lainnya. Zakat fitrah, ya. Zakat fitrah yang dilakukan oleh setiap umat Islam, setiap muslim wajib yang pernah hidup di bulan Ramadan, baik lahir pas di akhir Ramadan maupun wafat ketika masuk Ramadan, mereka wajib zakat. Ya, apa yang dikeluarkan berupa makanan pokok, boleh beras, boleh gandum, boleh jagung, sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, itu ada beras, jagung, gandum. Kalau di Indonesia, mereka pakai apa? Pakai beras, karena makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras. Lihat. Nah, nih tata cara menunaikan zakat. Meskipun kalian mungkin belum pernah secara langsung bayar zakat, karena kalian masih tanggung jawab siapa? Orang tua. Yang pertama, nih, bentuk zakat. Bentuknya dulu. Apa yang harus zakatkan? Pertama adalah bahan pokok. Ya, banyaknya zakat fitrah berupa beras yang dikeluarkan adalah 2,5 kg. 2,5 kg, bukan liter. 2,5 kg. Ya. Beras atau kalau itu liter 3,5 liter. 2 liter sama kilo beda ya. Nah, kapan mengeluarkannya? Nih, waktu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah wajib dikeluarkan ya saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya. Malam apa namanya? Kalau kita besok mau lebaran, malamnya malam apa namanya? Malam takbiran. Ya. Pada akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Boleh gak Pak? Tanggal 1 Ramadan bayar zakat boleh gak? Boleh. Besok puasa bayar zakat boleh gak? Boleh. Tapi yang afdol, yang bagus adalah mengeluarkan zakat di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau udah sholat Idul Fitri, mau zakat fitrah, mau zakat, itu namanya bukan zakat fitrah, itu sedekah biasa. Udah habis waktunya.
Mau lupa ketiduran. Oh ya, saya lupa belum bayar zakat fitrah. Nah, sebelum sholat id kasih dulu keluar zakatnya. Pada siapa? Pada orang yang membutuhkan. Boleh gak? Boleh. Ya, selama belum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jelas ya waktunya ya. Jadi selama bulan Ramadan boleh membayar zakat fitrah. Yang ketiga, nah, siapa yang berhak menerima zakat? Nah, kan nggak boleh sembarangan. Jangan asal kasih ke orang aja, enggak. Ada golongan tertentu. Menerima zakat fitrah itu kan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagaimana penerimaan zakat mal. Tapi golongan yang paling utama penerima zakat adalah fakir miskin. Kita jangan bahas apa itu golongan fakir miskin. Nah, orang yang membayar zakat disebut muzaki. Nih, yang bayar zakat namanya muzaki. Ya, yang menerima zakat, ya, bukan amil yang menerima zakat, ya, yang orang yang kita bagikan itu namanya apa? Mustahik. Ya, bukannya panitia, itu namanya amil. Ya, kita akan lihat siapa aja mustahik zakat, siapa aja golongan orang-orang yang berhak menerima zakat agar tidak salah sasaran, agar terjamin semuanya. Nah, golongan orang yang menerima zakat atau mustahik itu ada di Al-Quran. Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dikeluarkan mualaf untuk memerdekakan para hamba sahnya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam Al-Quran, terima kasih aja, dia menjelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati baina qulubikum wa fir riqab wal gharimina wa ibnas sabila wa fi sabilillah. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Ya. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Apa sih itu fakir, apa miskin, apa itu mu'alaf, apa itu riqab, gharim, dan lain sebagainya. Kita akan lihat, kita akan mengetahui agar jangan sampai zakat itu salah sasaran. Ya. Yang pertama, siapa yang mau baca? Baca, Rizky. Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Yang pertama kali berhak menerima zakat itu adalah orang fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, nggak punya harta sehingga hidup serba berkurang. Ya, lihat gambarnya. Ini contoh orang fakir. Ya, mereka tinggal di kolong jembatan, tidak punya rumah, tidak punya peralatan, tidak punya pekerjaan. Mereka yang paling utama berhak menerima zakat. Ya, kasihan mereka, tidak punya apa-apa, makan pun susah. Ya, ini contoh orang fakir. Ya. Yang kedua, fakir cukup. Ada yang menanyakan fakir? Ya, dan yang kedua, miskin. Siapa yang mau baca lagi? Nah, silakan. Orang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kategori yang kedua adalah orang miskin. Siapa sih orang miskin? Orang yang memiliki harta, punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, misalkan orang bekerja dengan gaji 2 juta dalam sebulan, misalkan untuk makan nggak cukup, belum bayar kontrakan, belum bayar listrik, belum untuk jajan anaknya, belum untuk makan, kurang, serba kekurangan. Ya, mereka itu termasuk golongan orang yang miskin. Kita lihat contoh gambarnya. Ya, anaknya banyak, gak punya pekerjaan, rumahnya pun masih kontrak, mereka berhak menerima zakat. Ya, kita yang masih yang berkecukupan, mereka berhak menerima zakat. Itu paling utama. Ya, dua orang ini, dua golongan yang ini, tadi fakir, miskin, itulah yang paling apa? Paling utama menerima zakat. Paling utama. Dahulukan mereka dulu. Karena itu jelas di aturannya Allah sebutkan apa dulu?
wal fuqara wal masakin, fakir miskin. Bukan yang lain dulu, fakir dulu. Kalau fakir sudah termenuhi, baru yang miskin, berutang. Semua ada. Itu kategori yang miskin. Yang ketiga, siapa? Alicia, silakan baca. Amil, panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Ada amil, ya. Amil itu orang yang bertugas, ya. Panitia zakat yang bertugas mengurus dan menyalurkan zakat. Biasanya kalau kalian di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, itu kamu kalau ke masjid atau ke musola pasti ada orang yang menjaga untuk bayar apa? Bayar zakat. Itu amil, ya. Kita bayar zakat, Pak ini saya mau bayar zakat. Nanti jatuh sama dia dikumpulkan. Nanti mereka yang menyalurkan zakat tersebut. Ya. Kalau di Indonesia ada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan zakat infrastruktur, namanya apa? Namanya apa? Bazis. Apa itu bazis? Singkatan. Badan Amil Zakat Infak. Di Indonesia ada namanya lembaga Bazis, Badan Amil Zakat Infak dan Sodako. Ya, lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang sudah berkecukupan, dikumpulkan dan akan disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, yang keempat, siapa yang baca? Silakan baca. Mualaf, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mualaf, orang yang baru masuk agama Islam. Ya. Biasanya kalau orang yang pindah agama ke Islam, biasanya fasilitas dari orang diambil, mobilnya diambil, rumah diambil, diusir dari rumahnya. Nah, orang yang terusir karena memilih agama Islam, bantu mereka. Mereka masih lemah imannya. Bantu. Dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat agar Islam itu jadi agama yang saling membantu, saling tolong menolong. Jangan dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan mereka membelain agamanya. Gak ada yang peduli umat Islam dengan mu'alaf. Mereka butuh. Ya. Dengan mu'alaf nih dari Basnas, salah satu lembaga dari Bazis tadi. Ya, diberikan pada para mu'alaf yang membutuhkan. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Siapa baca? Zikri, baca Zikri. Rikob, hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Rikob, itu budak atau hamba sahaya. Di zaman sekarang budak sudah tidak ada. Ya, budak pembantu itu beda. Budak itu dia dibeli oleh tuannya, bekerja oleh tuannya tanpa diberi gaji, tanpa diberi penghasilan, tapi makan tetap dikasih, tinggal dikasih. Zaman dulu itu banyak perbudakan, orang dijual belikan. Untuk apa? Dimanfaatkan apanya? Tenaganya. Gak boleh melawan sama majikannya. Apapun yang majikannya perintahkan harus apa? Dilaksanakan. Ya. Tuannya mau silakan laksanakan. Gak boleh. Dia mau merdeka, misalkan ada seorang budak, ya. Tuannya, saya mau merdeka Tuan, bagaimana caranya? Kata tuannya, oke, kamu kalau mau merdeka, boleh saja. Siapkan uang 10 juta, misalkan. Nah, dengan ucapan seperti itu, ya, orang yang tadi dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan mengumpulkan uang, itu boleh menerima zakat. Dan zakat itulah mereka kumpulkan. Uang ini dikumpulkan, udah dapat 10 juta, kembali ke tuannya. Tuan, saya sudah punya uang 10 juta sebagaimana janji tuan. Saya ingin merdeka. Kasih ke tuan. Tuannya menerima, mengumumkan pada orang-orang ya bahwa ya Fulan bin Fulan sudah merdeka. Sudah bukan lagi budak. Nah, dia sudah hidup bebas. Ya, sudah jadi orang yang merdeka, nggak usah bekerja lagi. Dia masih mau kemana pun terserah. Ya. Itu orang yang seorang budak. Sekarang udah nggak ada lagi perbudakan. Ya, tidak ada lagi namanya rikob, tuh nggak ada. Selanjutnya, Borim. Siapa baca? Silakan, baca. Kita. Murim, orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Gorim, orang yang memiliki hutang. Hutang apa? Hutang untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hutang untuk gaya hidup. Contoh, misalkan datang ke masjid, Pak, saya mau zakat dong, mau menerima zakat, saya kan termasuk gorim. Misalkan.
Gorim apa? Saya punya hutang banyak, ratusan juta. Buat apa? Saya beli mobil, belum lunas. Saya beli rumah, masih banyak hutang. Makanya boleh saya menunaikan zakat dong. Boleh gak orang seperti ini menunaikan zakat? Boleh gak? Gak boleh. Itu tuh gaya hidup. Yang boleh adalah mereka berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Punya hutang ke warung buat beli telur, buat beli beras, buat beli minyak. Karena nggak punya uang, dihutangkan dulu. Hutangnya banyak nih di warung. Nah itu bantu mereka biar terlepas dari hutang. Karena hutang itu dibawa mati. Ya. Hutang itu jangan pikiran anak punya hutang. Ya. Mati tetap hutang itu ditagih terus sampai akhir nanti pembalasan. Oke, ini gorim. Ya. Ada yang tanya gorim? Lanjut. Tadi pertama tadi apa? Fakir. Yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Amil. Yang keempat? Mu'alaf. Yang kelima? Rikob. Yang keenam? Gorim yang keenam. Selanjutnya, saya baca. Ayo baca boleh. Sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabilillah. Para guru ngaji, para guru TPQ yang mereka tidak punya penghasilan yang cukup, mereka mengaji, mengajarkan agama pada anak-anak, pada warga sekitar, mereka berhak menerima zakat. Para takmir masjid, ya yang menjaga masjid, yang menjaga masjid, itu mereka namanya sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, bantu mereka. Itu sabilillah. Ya. Paham sabilillah? Yang terakhir, orang menerima zakat. Baca go. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Nah, Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal atau orang yang kehilangan uang atau kehilangan bekal di perjalanan. Contoh misalkan, kamu bulan puasa mau pulang kampung ke Surabaya misalkan, di tengah jalan kecopetan. Wah, bisa hilang. Mengazim, copetan. Ya, perjalanan masih jauh. Masih perlu naik mobil lagi, beberapa kali naik mobil. Nah, bagaimana solusinya? Datang ke masjid. Pak, saya dari Jakarta mau ke Surabaya. Baru sampai sini Pak, uang saya kecopetan. Ya, jadi masih jauh. Boleh gak Pak saya menerima zakat? Boleh gak? Boleh. Itu kategori Ibnu Sabil. Harus dengan Al-Quran, harus dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat dikelola dengan baik, disalurkan dengan yang baik, insya Allah gak ada lagi orang yang kelaparan, gak ada lagi orang kekurangan, gak ada lagi orang yang minta-minta, gak ada orang yang mengemis. Kalau zakat dikelola dengan baik. Jadi seperti itu. Inilah 8 golongan orang yang menerima zakat. Ulang lagi. Pertama adalah fakir, yang kedua miskin, ya. Yang ketiga amil, yang keempat yang mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam gorim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan Ibnu Sabil. Ingat, Pak, boleh gak saya ngasih zakat langsung ke penerima? Misalkan langsung ngasih ke pengemis atau ke orang jalan, boleh gak? Boleh saja, nggak masalah. Nggak melalui amil, boleh silakan. Langsung bagikan. Ada orang minta-minta. Sekarang kita bayar zakat, ya. Bu, mau terima zakat saya. Ya, sesuai dengan aturan syariat Islam. Ya, itu zakat. Ya. Jadi 8 golongan tadi: fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabil, sabil. Nah, sebelum kita membahas manfaat zakat, ya, kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara zakat yang baik dan benar. Siap semuanya? Kita praktekkan agar kita lebih tahu bagaimana tata cara zakat yang baik dan benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, saya mau berzakat. Atas nama siapa? Nama saya dan keluarga. Untuk berapa orang? 4 orang. Bayarnya pakai beras atau pakai uang? Kalau dengan uang berapa Pak? Kalau dengan uang, 1 kilogram beras harganya 12.000.
ukhrija Antuk Gereja zakat al-fitrah Fitro fardalillahi ta'ala. Ini apa? Uang zakatnya mohon ditunggu. Mas ya Pak, tunggu sebentar Pak, saya mau Pak, saya terima zakatnya Abdurrahman dengan keluarga dengan uang sebesar Rp120.000. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Ibu aku nih. Assalamualaikum. Salam. Salam duduk. Ada duduk salam duduk. Ini duduk. Untuk atas nama siapa? Nama orang satu. Beras pakai beras apa Pak? Harga 1 kilogram beras 12.000. Satu orang 30.000. Sebelum Anda membayar zakat, ikuti saya untuk membaca niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Antuk Gereja zakat al-fitrah fardalillahi ta'ala. Pas ya, sebentar, tunggu saya mau ikut pembayaran. Ya Bu, saya terima zakatnya Madina dia Saputra dengan uang sebesar Rp30.000. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Salam. Silakan duduk. Salam saya bantu. Atas nama siapa? Dengan uang apa beras? Untuk berapa orang? Sebelum Anda membayar zakat, ikuti saya membaca niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa itu Antuk Gereja zakat al-fitrah fardalillahi ta'ala. Tunggu ya. Iya. Saya terima zakatnya Naira dengan uang sebesar Rp30.000. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Nama siapa? Saya Nanti Musai. Berapa orang? 2 orang. Bayarnya beras atau uang? Kalau harga 1 kilogram beras 12.000. Kalau 2 orang 60.000. Sebelum Anda membayar zakat, ikuti
panitia dengan uang sebesar Rp60.000. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Atas nama siapa? Dengan berapa orang? Berapa orang? Bayarnya pakai beras atau pakai emas? Untuk satu orang 2,5 kilogram. Sebelum Anda membayar zakat, ikuti saya membaca niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu antum tidak zakat al-fitrah fardalillahi ta'ala. Ya, Pak. Pembayaran. Saya terima zakatnya nasi kanan dan tosa dengan berat sebesar 2,5 kilo. Semoga Allah membantu dengan lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Untuk berapa orang? Kalau untuk satu orang 2,5 kilogram. Sebelum Anda membayar zakat, ikuti saya membaca niat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa itu antum kerja zakat al-fitrah fardalillahi ta'ala. Sebentar saya mau tulis bukti dulu. Iya, Pak. Saya terima zakatnya Zikri Ramadan Akbar dengan beras seberat 2,5 kilo. Semoga Allah membantu dengan lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama. Alhamdulillah, kita sudah mempraktekkan bagaimana tata cara membayar zakat. Bisa dipahami ya? Jadi begitulah tata cara jika kalian nanti ingin bayar zakat. Jadi ketika nanti orang tua kalian meminta kalian untuk bayar zakat, nggak usah khawatir. Datang ke masjid, temui panitianya, bayar seperti tadi. Tanya nanti kan butuh apa, bayar apa, berapa orang, dengan apa, ya. Siapkan uangnya, siapkan bahannya untuk diserahkan ke orang, ke amil yang menyalurkan dan menerima zakat. Oke, baik. Kita harus mengetahui apa sih manfaat zakat. Kenapa harus zakat? Ya, karena zakat itu termasuk rukun Islam. Ya, yang berapa? Yang ketiga. Ya, setelah syahadat, sholat, hormat yang keempat. Setelah syahadat, sholat, puasa dan zakat. Ya, jadi termasuk rukun Islam yang nggak boleh ditinggalkan. Manfaat zakat. Ya. Nomor 1, baca. Manfaat zakat yang pertama adalah meringankan beban orang lain. Setiap orang mempunyai beban yang berbeda-beda. Kita dengan menggunakan zakat yang kita keluarkan, minimal membantu mereka, mengurangi beban.
Yang tadinya nggak punya beras buat hari raya, karena zakat mereka bisa dapat beras, bisa makan bersama keluarga. Yang kedua, baca. Membersihkan harta dan jiwa. Membersihkan harta dan jiwa. Ingat, sebagian harta yang miliki adalah milik orang lain. Gak boleh kita serakah, gak boleh kita rakus terhadap harta, gak boleh. Ya, sebagian harta kita adalah milik orang lain. Ya. Yang ketiga, baca. Mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Dengan kita membayar zakat, maka kita akan menumbuhkan jiwa kita agar saling tolong menolong. Ada orang yang membutuhkan, karena kita sering bayar zakat, kita mempunyai jiwa yang suka menolong. Teman susah kita bantu. Ada orang yang susah kita tolong. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, baca. Membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Suka tolong menolong juga termasuk perilaku terpuji. Perilaku yang dicontohkan oleh Rasul kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ayo baca. Kita bersyukur kita masih diberikan Allah kelebihan harta. Ya, kita mau bersyukur pada Allah, Allah berikan kita kelebihan harta, kita salurkan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain. Ingat, tidak boleh serakah sama harta. Ya, sebagian kita miliki adalah milik orang lain. Harta nggak dibawa mati, ya. Kamu punya apapun, rumah sebesar apapun, ingat tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah apa? Amal. Harta yang kalian jalankan di jalan Allah, yang kalian infakkan di jalan Allah, itulah yang akan menolong kamu nanti di alam kubur. Yang keenam, Mengatur sikap peduli terhadap sesama. sikap peduli, ya. Kita saling peduli terhadap sesama, nggak boleh pelit, nggak boleh kita membiarkan orang lain kesusahan. Yang terakhir, 7. Punya lagi, ayo. Terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu. Orang yang mampu mengeluarkan hartanya, yang tidak mampu menerima hartanya. Itulah manfaat dari zakat. Sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ya, ada yang mau tanyakan tentang zakat? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah memahami zakat itu dengan baik, nanti ketika bulan Ramadan kalian praktekkan apa yang sudah kalian amalkan. Ilmu yang tidak amalkan seperti pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Jadi meskipun sedikit amalkan. Kita sudah belajar zakat. Nanti ketika bulan Ramadan datang, minta orang tua, ma atau pak, biasanya bayar zakat fitrah. Saya ke masjid, saya akan menyerahkan ke amil zakat. Seperti itu, ya. Biarkan tahu, oh inilah sudah belajar tentang zakat. Jadi kan nanti terbiasa, orang tua nggak ada, kalian bisa bayar zakat. Bisa pahami? Baik. Sebelum berakhir ini Pak Guru ada beberapa RKPD ya yang kalian harus kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Jadi kalian waktu ya 10 menit untuk mengerjakan soal yang sudah Pak Guru berikan. Baik, waktu sudah habis ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini tentang zakat fitrah sudah kita laksanakan dengan baik. Insya Allah semua yang kita sudah pelajari dapat kita amalkan dan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ya, mari kita sama-sama kita tutup ya pelajaran pada pagi ini, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.